Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu al-imam Ibn Katsir fi kitabihi Syama'ilur Rasul rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah, amin. Alhamdulillah. Al-Hafidh Abu Bakar Al-Baihaqi berkata, Abu Abdurrahman As-Sulami mengabarkan kepada kami, Abu Hasan Al-Mahmudi Al-Marwazi menceritakan kepada kami, Abu Abdullah Muhammad bin Ali Al-Hafidh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Musanna menceritakan kepada kami, Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Harab bin Suraij pengarang kitab Al-Fulqan menceritakan kepada kami, seorang laki-laki dari Bal-Adawai, dalam naskah yang asli tulisannya Bal-Adadiyah, menceritakan kepada kami, kakekku menceritakan kepadaku, dia berkata, aku pergi ke Madinah, aku menyebutkan hadis tentang mimpi Rasulullah SAW. Dia berkata, ternyata beliau adalah laki-laki yang bagus tubuhnya, besar tulang kepalanya, tipis hidungnya, tipis kedua alisnya, dan dari tenggorokan beliau hingga pusar beliau ada rambut seperti garis yang memanjang. Aku melihat beliau memakai 2 potong pakaian usang. Beliau lantas mendekatiku dan berkata, Assalamualaikum. Kita lanjut. Ciri-ciri rambut Rasulullah SAW. Nah, sekarang bercerita tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan rambut Nabi. Dalam kitab As-Sahihain Bukhari Muslim terdapat riwayat dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu muwafaqata ahli al-kitabi fima lam yu'mar fihi bi syai'in, wa kana ahli al-kitabi yastadilluna ash'arahum wa kana al-muslimuna yafruquna ru'usahum. Fasadala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma faraqa ba'du. Kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu senang menyamai para ahli kitab dalam perkara-perkara yang tidak ada perintahnya. Dahulu orang ahli kitab meluruskan rambut mereka, sedangkan orang musyrik membelah rambut mereka. Jadi kalau orang ahli kitab dulu digerai begitu saja rambutnya, karena zaman dulu itu banyak orang punya rambut panjang, laki-laki rambut panjang itu biasa saja. Ya, tidak juga terlalu diperdebatkan. Nah, ahlul kitab, orang musyrik, mereka punya rambut, ahlul kitab punya rambut meluruskan, sedangkan orang musyrik membelah rambut mereka. Rasulullah SAW pun meluruskan rambut beliau, kemudian beliau membelah rambut beliau. Dan jadi awal-awal beliau soal rambut, soal gaya, soal fashion, Nabi itu mengikuti gaya rambut orang ahlu kitab zaman dulu. Ya digerai begitu saja.
digerai begitu saja. Tapi setelah itu beliau membelah model rambut beliau, dibelah dua gitu. Keluar di tengah-tengah belahan ini minyak, tapi harum sekali itu minyak. Kalau kita keluar juga minyak di belahan rambut, tapi minyak apa? Ketombe. Nah, habis ketombe, habis itu jatuh-jatuhan ketombenya. Nggak lama kutu yang jatuh. Siapa yang bobo tuh? Nabi tidak. Itu rambutnya Nabi ya, berbelah dua. Imam Ahmad berkata, Hammad bin Khalid menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, Ziyad bin Sa'ad menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri dari Anas bahwa Rasulullah SAW dahulu meluruskan rambut poni beliau sedemikian rupa yang beliau inginkan. Jadi ya beliau luruskan saja, gelaikan rambut tadi dengan kesukaan beliau saja. Kemudian beliau membelah tengah sesudah itu. Nah, kemudian dalam beberapa saat, ya beberapa waktu kemudian beliau membelah rambut. Yakni beliau tidak mengikuti lagi model fashionnya orang-orang ahlu kitab. Imam Ahmad meriwayatkan secara menyendiri dari jalur ini. Muhammad bin Ishaq berkata dari Muhammad bin Ja'far bin Zubair dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, ana faraqtu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rasahu sada'tu farqatan an yafukhihi wa arsaltu nasiyatahu baina ainaihi. Kata Siti Aisyah, aku pernah membelahkan rambut Rasulullah SAW, satu kelompok rambut terselak dari puncak kepala beliau, sedangkan poninya diturunkan ke depan mata beliau. Ya. Dari puncak kepala, dari sini ya. Jadi kayak ada kayak timbul begitu ya, belah dua. Sedangkan poninya diturunkan di depan mata beliau. Jadi modelnya kayak bola gini. Nah, tahun berapa ya? Tahun 90-an tuh laki-laki cowok-cowok yang masih bujang-bujang itu sering dia belah dua itu rambut. Abuya dulu masih bujang juga begitu untuk mengikuti sunnah Nabi, karena ya banyak zaman dulu tuh tahun 90-an lagi tren-trennya apa namanya cover boy. Cover boy apa tuh? Yang foto-foto zaman dulu belum ada selfie, belum ada apa-apa. Jadi cover boy berfoto di masuk cover boy, kemudian ada sampai ada lomba atau apa. Nggak ada yang begini mana. Kalau kamu kan fotonya begini. Separuh tangan ditutulin apa? Kau tahu begini artinya kalau cewek begini? Aku siap jadi yang kedua katanya. Apa ya? Kalau laki-laki berfoto mulai zaman dulu berfoto sampai akhir kiamat begini saja berdiri. Foto bareng maksudnya begini. Kalau perempuan berfoto actionnya boleh. Ya ala kulli hal. Nah, Abuya dulu masih bujangan, punya rambut ya begitu juga. Kalau dulu apa namanya? Ya pakai kopiah juga. Tapi kopiah itu kopiah nasional. Sering Abuya pakai kopiah nasional. Tapi setelah berlanjut baru pakai kopiah putih banyak. Ala kulli hal. Nah, itu Nabi ya. Nah, jadi yang putra-putra kalau mau mengikuti sunnah Nabi, belah rambutnya, disisir dengan dibelah dulu. Kalau dulu Abu yang masih kecil,
belahnya di sini, pinggir sini. Belahnya di sini. Satu ke bawah, satu ke sini. Zaman dulu masih kecil, itu sudah biasa anak-anak kecil zaman dulu begitu. Supaya nggak kering rambut, pakai apa? Minyak goreng. Itu zaman dulu masih kecil, saking susahnya dulu. Supaya nggak terlalu kering rambut, minyak kelapa. Terus nanti kalau sudah panas meleleh minyak kelapanya di jari. Ada uang orang tua, lanjut beralih kepada apa Pak? Minyak orang ari. Itu orang ari lama Abu ya pakai minyak orang ari. Senang Abu ya orang ari itu. Sampai di pondok dulu masih sempat pakai minyak orang ari. Lalu sudah mulai naik bujang dikit, pakai minyak rambut Brix kan namanya? Brix. Tidak tahu ada sampai sekarang atau tidak. Brix. Abu ya paling suka minyak rambut Brix teman dulu. Nah baru pindah ke Jawa melihat teman pakai lavender kapan itu? Baru beli lavender. Tapi Abu ya zaman dulu paling suka Brix. Nah, ada teman minyak rambut apa namanya? Tanco atau apa namanya itu? Tanco. Bukan cinco ya, tanco. Wah itu kalau dipakai rambutnya keras. Nah, jadi kalau santri putra atau putri pakai minyak rambut niat mengikuti sunnah Nabi, karena Nabi juga pakai minyak rambut. Jangan kamu niatnya untuk bagak saja. Kalau niat bagak saja habis pahalanya. Tapi minyak rambut mengikuti sunnah Nabi, pakai sisir rambut mengikuti sunnah Nabi, membelah rambut jadi dua, ngikutin niat sunnah Nabi, jadi dapat pahala. Apa itu? Minyak telon. Lain lagi. Ya, ngikutin niat, ngikuti sunnah Nabi, jadi dapat pahala. Tapi kalau tidak niat untuk ngikutin Nabi, cuman bergaya saja, nggak dapat pahala. Udah dipaham kira-kira? Itu dulu. Sekarang Abu ya suka gundul saja karena praktis. Mau pakai habis mandi langsung pakai kopiah. Jadi dulu ahlu kitab menggeraikan rambutnya Nabi. Jadi Nabi menggerai rambutnya seperti ahlu kitab. Ibnu Ishaq berkata Muhammad Ja'far bin Zubair yang seorang ahli fikih mengatakan itu tidak lain adalah salah satu dari ciri-ciri orang Yahudi. Orang-orang Nasrani juga mengikuti tradisi tersebut. Dalam kitab As-Sahihain terdapat riwayat valid dari Bara' bahwa Rasulullah SAW menurunkan rambut beliau hingga kedua pundak beliau, digeraikan sampai ke pundak. Dalam riwayat sahih dari Bara' dan dari selainnya disebutkan sampai ke pertengahan telinga beliau. Keduanya keadaan itu tidak saling bertentangan karena rambut itu ada kalanya panjang dan ada kalanya dipendekkan. Jadi masing-masing menceritakan sesuai yang dilihat, yang dia lihat. Nah, intinya Nabi itu pernah menggerai rambutnya dan juga pernah membelah dua rambut tadi. Nah, cuman yang sering adalah dibelah dua, karena menurut hadis tadi pertama di awal-awal Nabi menggeraikan rambut beliau, tapi setelah itu beliau membelah dua rambutnya, jadi separuh sini, separuh kanan, separuh kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu as-sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syabbakan Salim ba'alai al-Husaini fi kitabihi Kitabul Adab, hafadhahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah.
Dan di antara doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika akan tidur, doa Nabi kalau mau tidur ada doanya. Apa itu doanya? Ikutin semuanya. Allahumma Rabbas samawati wa Rabbal ardi wa Rabbal arshil azim. Rabbana wa Rabba kulli syai'in faliqal habbi wan nawa munazzilat taurati wal injili wal qur'ani a'udzu bika min syarri kulli di syarr anta akhidun bi nasiyatihi antal awwalu falaysa qablaka syai'un falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un iqdi anna ad-daina wa aghnina minal faqri. Itu doa. Dan juga doa ini kalau ini dibaca untuk menjadikan bisa bayar hutang dan bisa menjadikan kaya. Kalau doa ini diamalkan sebelum tidur akan menjadikan orang yang mengamalkannya akan menjadi kaya dan terbebas dari segala hutang. Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. Ya Allah, Tuhan yang memiliki segala langit dan Tuhan yang memiliki bumi dan Tuhan yang memiliki arsy yang besar. Tuhan kami, wahai Tuhan kami dan Tuhan semua sesuatu, Engkaulah yang membelah segala buah dan biji. Tahu ya, kalau melihat biji itu, kalau orang nanam apa namanya itu, biji mangga. Nah, mau nanam mangga biasanya ditaruh di tanah, itu biji akan terbuka, terbuk, maka keluar akan cangkang. Atau biji kecambah, kacang hijau. Tahu kacang hijau? Nanti dia akan terbelah, kemudian akhirnya jadi toge, kecambah. Kalau orang Jakarta namanya toge, orang kita kecambah. Engkaulah yang menurunkan kitab Taurat, yang menurunkan kitab Injil dan juga menurunkan kitab Al-Quran. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari semua bentuk kejahatan yang memiliki bentuk kejahatan. Engkaulah yang memegang semua ubun-ubunnya, jadi memegang kekuasaan. Kalau ada orang yang jahat kepada kita, hakikatnya Allah yang memegang ubun-ubunnya. Maksudnya dipegang sini, yakni memegang kekuasaannya. Orang ingin berbuat jahat kepada kita, kalau kita berlindung kepada Allah, maka Allah akan singkirkan orang jahat itu dari kita. Kenapa? Karena hakikatnya Allah yang memegang kuasa di situ. Engkaulah yang pertama, maka tidak ada sebelummu sesuatu. Engkaulah juga yang terakhir, yang tidak berakhir, kekal, dan tidak ada sesudahmu itu sesuatu. Engkaulah yang nampak, maka tidak ada di atasnya sesuatu itu. Engkaulah yang batin, maka tidak ada sesudahnya itu sesuatu darimu juga. Bayarkanlah hutangku ya Allah. Iqdi anna daina. Aku punya hutang, bayarkan ya Allah. Wa aghnina minal faqri, dan jadikanlah aku orang yang kaya daripada kefakiran. Jadi orang kaya, bukan jadi orang yang fakir. Dikit lagi. Di antara doa Nabi Muhammad SAW ketika akan tidur, apa doanya? Ikutin semuanya. Allahumma inni a'udzu biwajhikal karimi wa kalimatika at-tammati. Ikut semuanya. Min syarri ma anta akhidun bi nasiyatihi. Allahumma
anta takshiful maghrama wal ma'thama Allahumma la yuhzamu junduka wa la yukhlafu wa'duka wa la yanfa'u dal jaddi minkal jaddu subhanaka wa bihamdika. Itu doa yang juga dibaca oleh Nabi ketika tidur. Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dengan wajahmu, dengan keagunganmu yang mulia, dan dengan kalimatmu yang sempurna. La ilaha illallah. Berlindung dari apa? Berlindung dari bentuk kejahatan, sesuatu yang telah engkau pegang kekuasaannya mereka. Aku berlindung dari bentuk kejahatan, dari orang yang jahat yang engkau pegang kekuasaannya. Ya Allah, engkaulah yang membuka segala bentuk kesusahan dan bentuk kemurkaan. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghancurkan tentaramu. Allah punya tentara, malaikat-malaikat Allah. Dan tidak ada yang bisa menyalahi janjimu. Janjimu tidak bisa disalahi, tidak bisa dikhianati. Dan tidak ada yang bisa memberikan manfaat daripada orang yang mempunyai pangkat. Kenapa? Karena engkau yang mempunyai pangkat jabatan itu. Maha suci engkau dan semua pujian untukmu. Baik, nanti kita sambung lagi. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam. Udkhulu ila hadzatikum. Masuk ke